Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz semangat betul ini. Bukan, ini yang perlu dipertanyakan orang sepit. Dengan sepit apa sih sahur? Di mana-mana kita ngaji itu ndak ada yang semangat jemaah sepit. Lokon namanya, tapi sepit ya. Sepit. Oh iya. Coba kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin bab puasa itu dibahas sebelum Ramadan ya. Makanya betul-betul masuk dia antara kajiannya dengan puasa yang dilakukan hari ini. Saya bingung ini Ustaz, saya tidak bisa bahasa Sasak masalahnya. Paham bahasa Indonesia ya atau pakai bahasa Inggris? Oh iya. Takut masalah dek tahu bahasa halus-halus ini. Soal dengan Labuan Haji itu dek halus bahasan. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsan. Ta'ala majduhu wa 'azama syanu khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah wa basata lahum min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdaril kismah wa arsala ilaihi masraf halqi wa ajalla 'abidihi rahmah ta'allaqat iradatullah fil azaliyati hadzal 'abdil mahbub fantasharat asharu syarafihi fi awalimi syahadati wal ghuyub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ra'ufur rahim, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan sahabul majlis Ustaz Sofyan, yang semoga Allah memberikan umur yang panjang, ayahanda beliau dan seluruh asatidz yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Yang barusan di dalam perjalanan menuju tempat berikutnya, mudah-mudahan Allah selamatkan sampai tujuannya. Mudah-mudahan yang paling penting adalah apa yang kita dapatkan ilmu di hari ini semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan semua untuk seluruh kita yang hadir, mudah-mudahan berkat Ramadan Allah berikan kita rizki yang lebih luas, lebih halal, lebih barakah daripada tahun-tahun sebelum Ramadan ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir semuanya Allah tambah belanjanya, amin. Allah tambah belanjanya, amin. Yo, kenapa lesu-lesu ini? Belum kasih baju baru rupanya ini. Dedeman terima THR ibu? Nah, saya ceritakan. Kanggut berceritain ah. Jadi di dalam sebuah kitab, di kitab Irsadul Ibad ila Sabil Rasad, diceritakan arak kanak bajang, arak dengan bajang. Ketika dia meninggal dunia, orang alim memimpikannya. Nah, dia dimimpikan bahwasanya Allah berikan dia kedudukan, tempat duduk singgasana yang sangat bagus. Kan biasa, lamun cerita bahkan di banyak kitab, bahkan di antara hikayat-hikayat kita membaca berapa pedih yang namanya siksa kubur. Hal siksa kubur ini yang ngeri-ngeri nak. Arak dengan tegada malaikat langsung mecol mata. Nah, ada yang masuk dia di dalam kubur bahkan beribu-ribu tahun. Bahkan beribu-ribu tahun dia memikul bumi ini. Nah, berlebih keberat bumi nak. Nah, baru naik minyak goreng dong, harga minyak goreng saja kita pikul sangat berat. Berat sekali rasanya penderitaan baru minyak goreng saja yang naik harganya. Belum lagi harga bensin besok mau naik. Nah. No, kak iya, kak apa ya bersebang dong lah ni nak ni. Dia mampiak ciput dulu ni nak. Dia nak boleh nak ciput ni nak.
No, kan di mana rakminya. Nah, Bu Mega kan. Ibu, bila dah tahu kembik nampak Lombok, ia luit lalu nyiur lagu ia sekat minyak. Dia dah tahu rahsia. Lagu dia bercerita, lagu speaker kadun lengah dengan dia hadir. Ibu, piran temuli pinak jaja kira-kira. Seminggu sebelum lebaran kan? Atau paling tidak 10 hari sebelum lebaran kan? Ia pinak langka minyak goreng ni. Apa hubungan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan langkanya minyak goreng? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Manik desida Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melaksanakan Ramadan itu lalu kemudian dia dengan imannya, nah, termasuk sembahyang tarawih. Padahal tarawih ni lamun jelo pertama jangan di narak langan tu masjid. Lagu lamun wah mulai 10 terakhir je inak-inak paling luek di narak. Tentu inak. Tentu kan? Yen ini itu tuh haid. Ketuan di batu langkan dia mentai tarawih haid. Minggu kedua haid masih. Lah bilang minggu jamak haid ni je. Nah, alasan yang paling sering itu adalah 10 terakhir itu digunakan untuk buat jajah. Tak azab dengan Lombok ini insyaallah subhanahu wa ta'ala karena menghilangkan 10 terakhir di mana Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Angkat narak hubungan kanca dengan pihak jajah 10 terakhir ibu. Lamun tegawe bahasan ulama, kalau kita melakukan, bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasu'ud Diniyah, beliau menjabarkan tentang mbi je tahu malam Lailatul Qadar dan bagaimana keutamaan malam Lailatul Qadar. Ina lamun dekawih 10 malam terakhir itu, terutama di malam ganjilnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengganjarnya, Allah mencatatnya lebih baik daripada beribadah 83 tahun. Bu iya tu ada pinak keciput ina. Sudah teteh-teteh kebaikan dari Allah itu, kemuliaan yang akan turun. Bahkan Allah bertanya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu. Ya Allah, kebelik 1000 tahun, 1000 bulan, pahala beribadah 1000 bulan, ia sudah sia-siaan hanya untuk ndek mana. Kalau seandainya itu digunakan untuk sholat malam, digunakan untuk Al-Quran, maka sebenarnya harus dirubah. Saya lanjut cerita yang tadi itu, seorang anak muda ini arah hubungan yang dah kanca ini. Akhirnya orang alim bertanya kepada anak muda yang dimana dia duduk di kursi yang terbuat dari emas, lalu banyak sekali makanan-makanan di hadapannya. Ditanya oleh ulama, kenapa engkau bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kembik ampun tebing kemuliaan insya-Allah Subhanahu wa ta'ala, terus dengan didudukkan di kursi yang terbuat dari emas, lalu kemudian engkau mendapatkan makanan-makanan banyak di kuburan, padahal berapa banyak penderitaan orang sudah masuk di dalam kubur. Bila keluar dengan lek kubur tu kubur nan ina ia melet hidup mara kita mana-mana mau ngaji arak semendak, apalagi bulan Ramadan. Mau menuju keluar alasan dek teman sakit gigi, dek teman jilbab sawi inu dek bugro, dek mu datang lalu ngaji. Ya Allah, keluar alasan dek man peng belanja.
Banyak sekali alasannya untuk tidak bisa hadir. Lalu kemudian apa yang dijawab anak muda ini? Betul, orang kalau sudah masuk di liang lahat, sudah masuk di dalam kubur, ndarak tu beli es malkina, ndarak tu beli jajah. Bahkan yang namanya kain kafan, arak dengan tuluk kantong, dik bedui. Arak tu tulung kepeng, dik nara. Dan bahkan hanya pakaian itulah yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamunah mati, lamunah meninggal dunia, kalaupun skincare-nya mahal, dik mungkin ya terdandanin dulu glowing yang pun tama tu liang lahat. Iya lalu dandanin mayit ampun ya tamak liang lahat isi skincare. Akhirnya apa? Anak muda ini menjawab, sesungguhnya lamun amal kejak ia jamak-jamak ini. Lamun ibadah kejak jamak-jamak, lagu lamun wah datang dalam bulan Ramadan. Lamun wah datang doang puasa tiap Ramadan, mulai kawih tangkong baru. Nah, jari kan salah. Nah, ni tu terkadu tangkong baru ini. Kembik tanti habis dulu bulan Ramadan, ya buat terkadu kelambi baru nu. Astaga, hari-hari ni teman bude tangkong lebaran. Harus jalema awal Ramadan wah bude tangkong baru. Dan endah lalu belanja ina, luwe dengan lalu belanja sampai Palang tu mall. Tu balik kelambi. Tu Apollo jangkam Palang saya ingat lalu belanja nu nyengkan sepuasa kembik jampuk nyakit lalu belanja harus datang baik dulu bulan puasa belanja. Bahkan kan iya tu terbaik apa iktibar apa pelajaran terbaik leman kanak bajang ni ia datang bulan puasa lalu beli tangkong di bulan puasa nu wah beden tangkong baru. Ketika datang bulan puasa langsung beli minyak wangi yang sangat harum, beli parfum sak sengeh, terus kaduk kawih tangkong sak baru, ampun semprot. Ketika datang bulan Ramadan dia bergembira, lalu kemudian dia naik melakukan solat tarawih di masjid dalam keadaan semua yang baru. Kita jebih juluk Ramadan ampun bergembira. Seluik kebalik-kebalik Lombok ni. Ya luek terbalik-balik, sesuatu hal yang tidak perlu itu diperlukan, sesuatu yang perlu itu tidak diperlukan. Ya luek terbalik-balik Lombok nih. Bangun masjid jauh. Pembangunan luar biasa, ngecor segala macam, rajin taik sak ngecor doang. Keramik deman, itu sekotak, 10 kotak. Jari masjid berkeramik, luian kerpuk dinara dengan tai. Mbi ibu-ibu sawi gegel lalu meriap waktu terbangun. Dik nara. Bahkan ulama akhirnya mengambil pelajaran daripada anak muda ini, kisah anak muda ini. Akhirnya apa? Ulama ini bertanya, "Jadi apa keistimewaan yang kamu dapatkan?" Sesungguhnya ketika saya masuk di liang lahat ini, Allah memberikan saya hadiah dengan kedudukan yang terbuat daripada emas, lalu kemudian makanan yang banyak. Ternyata akibat saya bergembira dengan datang Ramadan, lalu saya sambut dengan hati yang bahagia. Makanya ulama di antaranya mereka mengatakan, man fariha biduhuli Ramadan haramallah bi jasadi ala niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, haram awak tekaku isi api neraka. Makanya embe terus tahu dengan lamun haram tekaku isi api neraka, jelas dia akan diberikan kenikmatan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu nane ya harus terbalik kina. Lemak je nabung dulu untuk persiapan bulan Ramadan ni je ia datang ke Ramadan itu mulai luik pegawaian. Nah, ngunin. Ia datang bulan puasa nah. Nane je Arab proyek pina jajah. Nah, jilbab tapi nak luik-luik angkat ndek tapi nak sandik mana datang bulan puasa baik. Terus jajah no nak mun takut mbeh.
Sendek man datang lebaran, namun tapi nak ande man lebaran, ande man puasa kali 10 jelo. Baru betisi lekeme, baru ya seminggu dong tu beh. Lamun tujuan de pihak jaja takut beh je mina darah seton ni nah. Kan dek nebeh lamun pinak seton jaja. Manca juluan pendak. Isi sekedik doang si pinak jaja ina yang pun lebih doang. Oba mina seton je. Tempeye anu ina lamun dia doang tengat bilang jelo lantong-lantong ples pendak tengat. Lagu ni ya mina ara sekilo bintan nak ini pendak. Jadi kamu nak mina aru-aru becat beh tapi sebenarnya ini yang salah ini. Ini yang salah. Namun de pikiran apa sih satu dengan sesungguhnya kalau benar kita Ramadan tidak ada kesusahan sepanjang tahun. Nih salah memang ini 10 malam terakhir itu terutama yang ganjil bahkan deklah 10 doang leman awal. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira 10 pertama Ramadan itu adalah rahmat. Saya ngendeng itu apa terjemahan, apa arti daripada rahmat itu di dalam terjemahan, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menjabarkan di sana di antaranya termasuk rahmat itu adalah di mana Allah menghilangkan kesusahan. Yang kedua, rahmat itu adalah di mana manusia ini akan lebih mengenal daripada Tuhannya penciptanya. Ya ampun dek lapah dengan puasa. Coba dendek terpuasa, dek terbeniat leman malam. Jam siwak doang, wah aduh panas wah ni. Apalagi amak-amak jam 9, jam siwak dek manyapas tendang ponjon bareh. Angkat dek man narak peruam peryapan ngenoh ni. Kenapa? Karena itulah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah obat segala macam penyakit. Coba deket kanca Allah Subhanahu wa taala manusia lamun deket kanca penciptaan apa sekat ni narak sekat. Kenapa air hujan menjadi banjir? Karena kita jauh dari Allah. Kenapa padi yang kita tanam akhirnya dimakan hama? Karena kita jauh dari Allah. Bahkan ulama mengibaratkan bahkan munah datang bulan Sya'ban. Nih bulan Sya'ban nih. Masih bulan Sya'ban. Kalau sudah datang pertengahan bulan Sya'ban, Allah obral kebaikannya. Allah lebih murah daripada sebelum, daripada bulan Sya'ban di tanggal 15 itu. Malam 15 ni mulai Allah memandang makhluk yang ada di bumi. Saya sendeng ampun, di empaya-paya luit-luit entan, beh langsung dosa. Lamun hara entan ngendeng, dia sangat dekat dengan Allah, akan cepat kabul doanya. Mulai 15 Sya'ban, belum kita bahas lagi bulan yang dipenuhi dengan rahmat ini. Belum lagi ketika itu datangnya bulan Ramadan, sebilang daripada berbuka puasa. Di dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabil Rasad dijelaskan di sana bilang berbuka puasa dengan berpuasa seluruh dunia ni, seluruh orang Islam berpuasa dengan kebaikan Allah, dengan rahmat Allah, berkat daripada manusia berpuasa di seluruh dunia. Allah membebaskan orang yang sudah ditetapkan akan masuk neraka jahanam, akan masuk neraka saja Allah angkat 3.000 orang setiap orang berbuka puasa. Coba dengan seuah ketalat nak jari, dengan seuah ketika hidup mungkin banyak maksiatnya, dan Allah sudah tetapkan dia untuk masuk neraka. Tapi kebaikan Allah gara-gara Ramadan tegeh datang waktu dengan berbuka 3.000 dengan ni ia tak angkat isi Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pembebasan daripada api neraka. Bayangkan ni bulan rahmat, ini bulan Ramadan yang dengan kita bergembira saja Allah haramkan jasad kita cemoh doang. Lagu cemoh menurut definisi ulama yakni diantaranya dengan bergembira bulan Ramadan itu termasuk marak kanak bajang soanek tu yang diceritakan dia diberikan kemuliaan oleh Allah gara-gara dia pakai baju baru, tangkong ia bagusan, sekawih lamun datang bulan Ramadan ni lamun lalu tarawih bareh ndik mandi kulit ngawis gupuh-gupuh
ndek mandi. Baru datang tu mensigi tak apa juga bacaan dengan pokok saking husuk baru dengan wa bersalam dia masih tahiyat. Baru lemak terutama nih wayan dengan kunut. Ndak beandang kiri kanan. Membau je tu andang sujud nudong dah. Pira keluwe dengan wayan dengan kunut ni kelek gara-gara dengan salik sebelah. Dengan masih amin barahmin. Isi husuk cerita. Aku mau sembayang nu tahun di film-filman. Ya tandang husuk aku nu. Sembayang film. Amin. Allahumma hdina fi man hadait. Terus tahu ni ya dengan film-filman tu sujud. Sujud terus lain sujud baru sadar dengan bamin amin. Tidak tahu dek le isi dengan model-model sak meninu nak. Ya empuk lamun datang bulan Ramadan tabung. Sebelum Ramadan itu nabung agar 1 bulan yang menentukan sugih dapan dek, lunas apan dek, terus berben tantalatan apa yang kita usahakan itu akan berhasil. Yang menentukan itu adalah Ramadan. Ramadan fi Ramadan sabda Rasul. Oleh puasa, ojok puasa saya datang. Imam Ali beliau berkata, lamun sukses telung dasa jelo, lamun berhasil telung dasa jelo ni tegawe ibadah tolek dalam bulan Ramadan itu 30 harinya kita berhasil, maka 1 tahun Allah jamin tidak akan mendapatkan kelaparan. Maka Allah akan jamin kemakmuran akan diberikan. Maka Allah akan jamin tidak akan ada kesusahan-kesusahan yang menimpa. Allah akan angkat kesedihan-kesedihan yang ada di dalam hati. Hukum baik nampak kena wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saya ingat apa? Manusia ni lepas dengan kesedihan. Terputus nasi beraya, ya nangis. Apalagi meninggal orang yang kita cintai. Kadang-kadang istri meninggal di saat melahirkan, berembe perasaan, berembe kesedih. Ya lagu kadang-kadang dengan mama aja karena dia ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu menggunakan otaknya untuk selalu menyelesaikan masalah. Lamun dengan Nina ya teh sakitnya tuh di sini, sakitnya itu di sini bu. Mun dengan Nina nu ya teh perasaan doang, apa-apa nu ya perasaan doang. Lamun segedik-segedik pokok teh dong lintaman dek ngelah langan teh. Ia terjorak, ia apa pokoknya letuk jo teh je. Mulain baju. Kenapa? Karena wanita itu lembut, makhluk halus. Dek kok kena menung. Engkah dia jangan tok ina. Iya, ndi apa makhluk halus, dia makhluk halus tu izin. Wanita itu adalah manusia yang ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dari tulang rusuk, ia bengkok tulang rusuk. Tulang daeng no ia bengkok ina. Ia keras, lagu ia bengkok. Milen terpelombok si kerasan ia polak. Ia tadeng-adengang ida barang wah bengkok. Segede-gede. Apalagi kurang meleng ke gamis saja 4 angka bengkepeng kelung atus butak tuh iya bontet tuh dikena semama barang. Akhirnya apa? Manusia seorang perempuan itu selalu akan akhirnya ke sini. Selalu semua itu dari hati saja. Maka daripada itu subhanallah, kenapa harus ada wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr? Ya pun bilang minggu araan pengajian si Ustaz Sufyan bilang setiap minggu ya. Ya. Kenapa? Karena ini jadi makanan hati. Mbe tanda dengan hidup hati. Ya, pok ketika bersalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun semangat jemaah lete. Mun masjid-masjid lain ya luean tebola entai isi dengan ngaji.
Kadang-kadang salam Tuan Guru harus 10 kali baru beli. Atau sugulang kepeng satu siu. Saya jawab beli-beli. Iya nak kepeng-kepeng ni. Iya pun beli-beli bisa jawab. Tapi orang-orang yang sudah hidup hatinya terlihat dari wajahnya yang ceria. Di antara orang yang mulia, di antara orang yang mulia sabda Rasul, di antara orang-orang yang memiliki kemuliaan, tanda itu dengan dikatakan orang yang mulia. Setiap hari dia keluar dari rumahnya, orang melihat wajahnya ikut senang. Kira-kira berberuan dengan sesugul lolik balik, tiba-tiba sugul terdait si batur dia senang. Dek mungkin Dek mungkin dengan baju. Terus barah. Kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa dengan ibu? Nah, jelas orang-orang yang keluar dari rumahnya, coba barah badan kesana kan? Arah cermin kan? Arah kaca kan? Coba praktikkan yang mana yang dimaksud dengan manusia mulia, yang ketika keluar rumah dia akan membuat orang senang. Orang yang mampu berjumpa dengan orang lain, dia hilangkan kesusahan yang ada di hati orang yang melihatnya. Tandan dengan mulia. Karena itu tiba mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat wajah Nabi Muhammad pasti hilang kesusahannya. Nah nih. Nah nagih barah jam 10 nih. Tersapa si anak. Apa anak? Deketuan bagus-bagus yuk semama. Ya Allah. Kalau keluar dia akan menampakkan senyuman yang indah. Inilah pihak-pihak ni nak. Karena wajah ini adalah cerminan hati. Apa rakti ya walik julu. Belajar senyum nane je Ustaz. Semuanya mulai senyum-senyum jamaah dan aja Ustaz. Nek narak luar lapah dan aja. Oh nek je dekat je berjawab keras-keras di sini salam lagu. Mana aja. Kelele bayu. Nah, itu wajah yang dimana dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajah yang bisa menghilangkan kesusahan orang lain. Dan yang kedua, tidak hanya wajah saja. Arak kadang-kadang batur ia ceket hibur batur. Dia bahkan kita tidak tahu dia memiliki beban yang lebih berat. Lagu membedait kenca batur ceket berjorak. Ceket ngati jorak batur, apalagi ndait batur ndait musibah, selalu dia bagaimana? Di sini watawasau bis sabr. Di sini menasihati di jalan kesabaran. Dan termasuk orang yang tidak akan kena dengan kecelakaan, orang yang tidak akan kena dengan kesialan, termasuk orang-orang yang ada di dalam orang-orang yang bisa membuat senang hati orang lain. Bahkan Al-Habib Ali Zainal Abidin Syegab, beliau pernah mengatakan di antara orang yang diberikan satu surga khusus dibuat untuk orang yang membuat senang hati orang lain. Arak surga itu lemak khusus untuk dengan sademen pina dengan lain senang. Makanya di antaranya senyum itu sebagian daripada ibadah. Yang pun termasuk senyum bagian leman ibadah lagu ninde. Apalagi ndek man Malik. Termasuk adab di antara kita berpuasa ibu, tidak membicarakan orang. Coba angkat tangannya ibu, angkat iman desai selama bulan puasa ini ndek wah rosang batur. Ya Allah. Baru pila mau puasa teh lokon. Baru pila? Pila? Balu apa pitu? Oh. Yang pada begituan pila wah mau puasa, balu ditne. Pitu sawah. Berarti pitu sawah nih Ustaz. Ndin selamat batur isi lisan.
Ya Allah, berapa banyak kata Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang berpuasa itu ndik narak mau kecuali lapah kanca milin nginem. Gara-gara apa? Aku ndik girang rosang batur, aku puasa nih, ndik rosang batur. Lagu coba setel gosip nu dulu angka. Jam siwa nih, biasan gosip nu ya rosang artis nu peh. Artis endah manusia. Arak dengan ngeraos sida bedengah nih ndik dijaga. Pada nendah. Ya selai kanca 5 likur ya Pak. Pada. Ndik girang rosang batur aku nih lagu Arab batur lek deket rosang batur sisima. Akhirnya apa? Lema iya cerita ngajak batur malik. Aku ndik girang rosang batur lagu mulai ya wala sunu. Iya pada nu ina. Dendek girang rosang batur, baturnya kan ngerosang batur, dia girang rosang batur. Aku mulai entan leman laik leman nu. Kaya lagu kena nu kena rosang batur. Akhirnya apa? Dek narak mau sejelo nu. Dek narak mau. Dia mau aduh lelah bengkok sih tahan lapah dah. Dan siri lapah dengan lamun mulai salah puasa nu ya lapah. Makanya saya yakin Ustaz, ini jamaah sudah luar biasa. Saya lihat dari awal datang, subhanallah. Ketika saya ucapkan salam saja, jawaban salamnya itu hebat. Tandanya puasa itu sudah benar. Lamun ndek kena dengan puasa nu ina ya lemas. Ndek nu sanane lemas-lemas tiba-tiba langsung ndek ina. Artinya apa? Betul-betul orang berpuasa itu akan terjaga dirinya kalau dia betul mulai dari ini niat. Nah, pila luwe rukun puasa ina? Pila luwe rukun puasa? Yo kan wah ngaji. Kan udah dia ngaji Ustaz. Ah tebarak si Ustaz dua. Kebecat lupa ina. 2 rukun puasa ini tidak boleh dilupakan. Bujur mun lupa aja nih dong apa jadi puasa entah. Dong apa puasa itu kalau dia tidak benar yang 2 ini? Nah nih misal sembahyang subuh pila. Nu bare puseke isi sembahyang kena. Nu sembahyang dohor pila. Terus isi telu isi de bare. Si de lupa doang harus degenti lamun diinget. Nah, lamun diinget lagu lah segera lalu sebulan-bulan je lupa-lupa di Ustaz. Apa yang pertama ina? Niat. Pila untuk dengan berniat ina? Lain-lain jawaban ini Ustaz. Lain-lain jawaban berarti hebat di sini Ustaz. Dia tidak hanya ngaji 4 mazhab, 10 mazhabnya. Ina lamun sekik tu dengan haji malantan ni leman laik pasti Ustaz Sofian puasa sejulu-julu nu pasti pada bahas. Lamun kadu fikih Syafi'i leman laik pasti rukun puasa nu ye 2. Terus leman lain pasti Imam Syafi'i selalu diulang-ulang perkataan beliau dan bagaimana rukun puasa itu selalu niat itu diawali daripada datangnya waktu terbenamnya matahari sampai akhirnya dia akan datang waktu terbitnya fajar. Leman lain ya pada ina. Ingat mulai nanya deh. Ingat nggih? Mulai saat ini tidak boleh lupa lagi. Nah, ingat kayak saya nggak sekek sesuatu itu gampang dilupakan, murah ente lupaang, lamun dek cinta. Coba aneh ina, pila keluik bon, batur deket balenu. Oh di narak bon lah singan batur sida doang bude bon. Singa anjak pelinggi tu bude bon. Ah, coba sekarang ina ibu pila keluik bija. Pila kelek bija. Ingat daerah deh. Nah, lagu tanggal lahir anak diingat dah. Saya nggak bilang ulang tahun anak dan dek adalah beliang kue.
Ndek de beliang takung. Beliang es krim ina. Namun digilang hadiah anak ulang tahun lema ketika beli lagu ndek nu harus nih ndek nu harus ina. Lagu membahagiakan itu memang bagian daripada kasih sayang. Coba ibu-ibu ieu betian. Wayan sabetian baru sangidam pertama. Apa sih disebut le selakian? Apa sih disebut pasti datang. Kenapa? Itu tandanya cinta. Itu tandanya kasih sayang. Lalu kemudian Ramadan yang begitu banyak kebaikannya, rukunnya kita lupakan. Sesuatu yang menjadi keharusannya kita lupakan. Bu bermin tanda ingat si Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu hal yang berat saja terhadap Ramadan kita lupakan. Nah, lalu kemudian kalau saya misalnya tanya, pira keluih hal yang membatalkan puasa nah ini seluian Malik. Rukun dua lagu le antara rukun sadua ni salah seke niat no piran tebacet arak kena terawih, arak kena maghrib, arak kena mangan sahur. Iya kena nenuina kena karena waktunya itu dari maghrib sampai subuh. Nah lamun puasa sunat jak kanggon sampai sebelum dohor. Lamun puasa sunat, lamun puasa wajib ja oleh maghrib sampai ndek neman subuh nu enak pokok imsak wahnu ja. Jari melen de baca Isa, melen de baca inggas tarawih, melen de baca inggas de berbuka, melen de baca inggas de sahur. Ieu kanggo doa. Karena taman lek dalam waktu. Lagu ingat ina, ndek de lupa nana aja. Tanda dengan cinta nu ndek lupa. Cinta dari Ramadan menu? Udah kamu menu milik takut kena siapin neraka. Lagu rukun puasa ini ingat. Ini hal yang menyelamatkan kita, Ibu. Ini sesuatu hal yang akan menyelamatkan kita. Penting harus diingat nih aja. Harus diingat. Sembahyang subuh 2, sembahyang duhur 4, sembahyang asar 4 nih harus diingat. Saya apa? Iya, jadi penentu keselamatan dunia sampai akhirat. Apa terus pentingnya sembahyang? Kembe napa harus diingat rukun sembahyang nu? Nah, Malik rukun sembahyang beluan Malik. Pilu gati ndak terbahas Malik. Rukun takbiratul ihram masih ndeklah seke. Deman rukun suratul Fatihah Malik masih ndeklah seke na. Lagu ndek tahun tak bahasna je bilu lah puasa dulu ni puasa dulu ada yang beres puasa ni. Emak terbahasa nu. Akhirnya apa? Kita akan menemukan niat itu terus embe jadi niat ina. Nawaitu an adai ina lamun terbaca bareng-bareng Ramadan. Lagu lamun lek dalam niat sebenar Ramadan ni. Karena sekik-sekik berniat, niat bareng-bareng untuk selapu. Terus apa? Ndek cukup iya aran lapas niat nu ina. Ndek neman berniat nu. Tahu niat itu ada di hati. Terus apa unin berniat dalam hati tina? Nah, hebat. Lagu tetap dejak kawih na. Yo pacuan ni si. Dah kamu nu lupa adone. Nah, dengan harap nu iya si bebahasa, ampun iya sin lapas niat, iya tak ikuti. Lagu harus tekadu bahasan kita sak ngerti si ita nu lek dalam hati. Ndek dekadu bahasa Indonesia kanggung kadu bahasa lokon. Nah, iya tu tetuluk tu lapas niat nu lek te. Lamun neng kena searan niat nu ina langsung dari hati itu ke otak. Langsung dari hati ke otak. Langsung dari otak memerintahkan seluruh tubuh. Ya ampun nancem si otak. Tian dendek becar-becar lapah lemah Iya ampun arak pengaruh dengan beniat kancan dek beniat. Coba ama-ama lamun dek lah merukuk coba setengah jam doang. Wah pahit.
Dohor, apalagi setengah jeluh. Sak pertama nu apalagi dengan merokok nu ya kelemak subuh nu dek neman bahkan petak penyampah kupi kejar rokok nu ya julu. Lamun dek narak nu dek nesah. Tapi kalau sudah mulai maghrib nawaitu shauma gadin dan dia berniat untuk berpuasa di hari esok, langsung secara seketika dedek pahit. Dedek pahit tu ni notak. Dedek pahit ah. Dedek pahit sejelo. Sanggup mentahan leman kelemak sampai maghrib. Saya upak dengan ngerokok nu. Lamun nak tersuruh dedek ngerokok sejelo, lamun dek nyeka puasa aja. Ndak macam-macam ni nak. Kandik mbait laun. Lamun si belanja anak je kanggo dek narak mun sin dek narak sim beli tembakau je dek kanggo. Ya si berat sesuatu yang sudah biasa itu nak. Sesuatu yang sudah biasa itu berat untuk ditinggalkan. Lagu lamun wah niat je. Ini kemuliaan niat. Yang pok lamun kena berniat sehari. Bahkan saya lihat di pinggir-pinggir jalan arah dengan main gasing asar-asar. Masing kuat isi begasingan. Karena ada pengaruh daripada di dalam hati itu. Lamun berkaitan dengan sesuatu hal yang menyenangkan hati, maka timbul semangat. Coba lamun arak dengan main bal. Ia berampikan, bertendangan, naen barah tu di lapangan. Ndek langsung sakit ina. Ndek langsung sakit pilan sakit barah lamun sampai balik pun sakit. Barah wah sedih untuk sakit, saya ngak apa? Disitulah pengaruh semangat. Mbe jaga langan datang semangat no, tiba-tiba menimbulkan satu kekuatan. Begitulah niat menimbulkan suatu semangat, lalu kemudian semangat itu menimbulkan kekuatan. Iya, atau kebelian itu di situ tempat kebesaran yang namanya niat. Coba bayangkan ini nak keluih dengan penyakit asam lambung ini. Keluih dengan penyakit mah. Gak apa? Jarang teratur makan. Bu dengan puasa leman kelemak sampai malam ini nak. Ndik sakit-sakit. Bahkan ia sehatan isi dengan seluian, si keluaran luian penyakit. Kenapa? Karena disitulah pengaruh daripada niat. Niat ketika sudah mempengaruhi daripada otak, maka timbul semangat yang akhirnya menimbulkan kekuatan. Dan itulah dahsyat daripada niat itu. Kembali nampak Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita setiap malam kita berniat. Adik siapa? Bilang jelun terkuat jari ni nak. Lamun tak lupa berniat. Yang pun ingetang lalu si Rasulullah SAW. Ingat tanggati, entah ingat dendek sampai bagaimana kita terlupakan satu hari pun daripada niat. Yang pun ulama-ulama lamun sak terawih je ina. Dek mungkin lupa bareng-bareng berniat. Maksudnya apa? Agar semuanya ingat tentang niat. Adik saya tetap berniat bilang malam. Agar jangan sampai satu hari itu kita mendapatkan banyak kesusahan di dalam berpuasa. Luwe kesusahan ina. Kenapa? Inilah pengaruh niat. Lamun dengan kena entan berniat, tepat caranya berniat, maka sehari berpuasanya itu Allah akan jaga dia dari segala perbuatan maksiat. Nah ini niat ina. Ini niat. Lalu kemudian yang kedua, menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Nah, di antaranya yang pertama harus teringat 5 keluik loang ina. Ini pengajian mulia, pengajian fikih, bukan untuk tertawa-tertawa ya. Dek terkaduk kelelean lamun untuk membicarakan tentang suatu hal hukum fikih, sesuatu yang memuliakan kita. Sayyidina Umar bin Khattab, siapa yang membicarakan fikih sesaat sebentar, maka Allah mengganjarnya dengan pahala 60 tahun. Jari tokol desak semendak ni nak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun ibadah. Lamun dia kadu baca Quran, dendek 60 tahun sejelo doang, kadang-kadang lelah tirat ni nak. Kadang-kadang panggil baun ke sini. Kadang-kadang apalagi sak kadune baca Quran ni nak, taman Facebook nu burung nu bareh. Saya ngak apa?
ya kurang nikmat. Itanane ni ya luwe ujian iman. Iman tu asa gede. Ya pun lamun baca Quran ke boya TV bertahan boya TV. Iya, waktu kadu antih berbuka boya TV. Wah, padahal kalau kita bisa membaca Al-Quran itu lebih baik. Nah, di antaranya ada 5 lubang yang harus dijaga. 5 lubang ini harus dijaga kalau mau tidak batal puasanya. Yang pertama mulut ini ibu harus dijaga dari menelan. Apa bahasa itu menelan? Ustaz? Belet. Ampun batal nu belet tina. Ara endah. Apa bahasa itu? Air liur, anyon. Elor ni ya budi syarat ina ya kanggo tetelen. Pertama, elor demesa. Yo, ndak ke kadu elor batur je. Elor nun di batalang puasa ina, lagu iya budi syarat. Syarat ni harus tahu. Yang pertama syarat harus elor demesa. Kelema papu mama saking romantis gilang sirup senina. Kalau masuk pengantin, ndek batal puasa sirup kenu jena. Kecuali elor betukahan nu ieu tu batal. Saam betukahan elor nu ieu tu batal. Lamun sekedar sirup kenjende, lagu dedek nerusang jadi kanggu. Entah-entah lamun sirup-sirup je kanggo, baru kadang-kadang wah kebiasaan kan. Nah, lagu dedek bae sampai belet bahasa ti kan. Lamun misal dek sengaja elak nih. Segeralah untuk membuang daripada elor. Dek kanggo tebelet. Lamun masih di dalam ti masih dek membatal. Lagu sesuatu yang sudah mendekati daripada suatu batas yang tidak boleh ditembus. Dek kanggo anu sebenar. Lagu kadang-kadang dek disengaja. Nah, terus apa hukum memberasa kanduk? Kan ngeriap. Ndek batal ina. Ndek batal. Lagu dendek belet. Enggak, entau salah. Lagu ndak celet terus dendek lah teteh aja bahaya nina. Batal ina mun den teteh aja. Ndek batal selama tidak ditelan. Pokok ndek lah tetelan ndek ngalah batal. Permen ndek ngalah batal lah. Bara lupa dina ketunah ruan permen tutun tuluk si kanak ni kalau biasa ina-ina biasa jadi tong sampah ndek nebeh bareh kando anak ni jadi tukang pisang. Nah bareh abu ara anak puasa setengah jelo ya belajar bareh bu setengah nasi ini sembeh si anak setengah ndek lah bue ndek labeh langsung sikat gilangan setengah si anu kanak nu aget dina lamun dek diinget. Dek batal puasa lagu lamun dek diinget. Yo, luwe batur ini lupaina. Kadang-kadang ite ni endah wah lupaina. Arak dagang bubur julum balik lagu puasa sunat. Kebetulan kalau lagu dek batal lagu iya bonus nina. Amun bau luwean si lupa. Kuatan si lupa lagu lamun bau. Ini pina-pina di lupa jaga nih. Lupa jaga kinam Ndi nenu jena. Lupa satu lupa ina. Nah, ita waktu nu arak dagang bubur julu balik belangganan. Bilang sore biasa bubur. Nah, nih tumben. Tuis salat asar. Pulang dari masjid, angka lapah hidap bubur. Bayangkan ini nak bih wasuk semangkok ni lagu ni teman nginem pun inget. Nah ni nyakit ini. Andai kata wah bih bubur semangkok, bih air 2 gelas. Ampun diinget alhamdulillah. Bu ni masih bubur doang ina. Badikan bet lupa diinget oleh pertama ni bubur. Dan yang kita masih ada di mulut itu wajib kita buang. Harus teteh.
Angka agat dina lamun ngara anak misal setengah si sembeh si de sembeh selapu pada nginum sekocor pada ingat alhamdulillah. Iya ram bonus nina ndi batal ina. Lagu ndak ke ketika masih le te ai nu setengah nu lalu setengah masih harus yang setengah itu dibuang semuanya. Ketika ente ingat nah arak doang lagu pengecualian isi baik gati Islam ini ndek kena ndek kanggo tetelan lagu emun terlupa aja masih harak baik langan kanggo le hukum fikih ini arak doang lagu semua musannif itu selalu mengatakan lagu aja sembahyang harus bagi dengan satu nganjeng nu harus engkau nganjeng lagu lamun sakit nah harak baik lagu papa sakit jaga naik nanti entau urus kanggo tokon lagu kira-kira lamun tau urus harus nurus malik ketika dempinang sakit ngati lagu ketika dan tahu bareh untuk berdiri maka dia wajib untuk berdiri. Begitu juga dengan ketika puasa ketika sesuatu itu masuk di mulut. Nah air liur itu ada 3 syaratnya. Yang pertama elor sidemesa. Nah yang kedua masih di dalam mulut. Ndek insan wansa, astaga tunah iya. Ndek kanggo ina, dak aja si DP. Yang pertama syarat si DP nelor. Lagu lamunah lek luah aja ndek kanggo terbit malik. Nah, pokok selaman masih di dalam bibih ya kanggo. Lah lagu ini jendara lu gawe aran. Dia naralong gawe adik sendiri haus terperembun meh daripada teteh. Nah, takih nomini kan penuh. Alhamdulillah. Ndi batal nina, ndi batal. Asal tidak pin. Yang kedua ndi mansugul, si depin. Kanggo ndi batal. Lagulah. Iya wah maronen saone. Ndi naralong gawe dikan ngaji baik daripada perembun. Angkat ini gilang teteh masih ini baik tebare. Gini kuat lalu teteh ina. Ini teteh. Hemat. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga belum tercampur. Tentu ninja lek dalam tahu si DP nina. Laguan bare ara ono tolang manuk kenu. Wah ada sikat gigi lagu yang nyelit nina. Bareh kendaitan si elak. Karena tinduk lek saat ngaji atau ngeraos kencebatur akhir 2 si ingat apa lagu ini masih lek dalam bibih tau. Nah batal. Nah akhir kan ingkang ku bekecup dengan ngaji sebenarnya. Karena apa? Ini diantaranya hal-hal yang harus kita ketahui. Ini yang berkaitan dengan mulut. Nah, lalu kemudian yang kedua, lobang apa ini? Dekat si mulut. Lebih. Kan biasa ditanya masak kandung. Selalu kandung. Teteh ngerasa kan aku masih terasa panas gitu kalau dia pun masih ada rasanya, lagu gerah ya betah lalu ina. Nggih. Sama dengan air ina, padang kencai lagu angkat lamun saya endot lalu nu jadi inti wasara-sara ina. Nah, artinya apa? Sesuatu hal yang mungkin akan menjerumuskan kita dengan sesuatu hal yang berat. Dindi, yang pok lamun sikat gigi nak, lamun sikat gigi wayan sahur nu. Lamun bekemumuh doang kadang-kadang jangan tapi sampai dia berdarah ina. Ini kadang-kadang ini pengalaman kan. Sara arak tia pada wah nih. Kadang-kadang lamun tekuat lalu bertijuh bareh waktu terpuasa ini darah sugul. Nah, yang bahaya itu betul air liur kita, tapi kalau bercampur dengan darah tidak murni lagi dia membatalkan puasa. Angka dindi wah pokok anu wah ketika anta wudu nu masih rasa nyet nu jak maaf. Masih harap rasa sekedih nu jak maaf. Kenapa? Karena kita sudah keluarkan semuanya. Lagu lamun arak rasa panas nih ya sesuatu yang tertinggal. Nih itu bahaya nih nak.
Maka daripada itu, kalau misalnya dia akan kira-kira akan menyulitkan kita, ndak sara-sara. Kira wah, maka kadang-kadang kan, tapi ini nendah dengan Nina nendah setiap ya padahal kan arak takaran-takaran. Ai ini dah berduin takaran-takaran, lamun bulan puasa aja sebisanya ini dipelajari nak. Segera lalu 40 tahun denger yap nak, terus dia inget-inget. Dia inget dia takaran. Angka ia empuk arak aran gelas ukur ina. Arak gelas ukur terdagang. Lagu kadang-kadang gelas ukur saji 15 yuti kita dong berduin tina. Itu mama berduin te gelas ukur te sepinian dong ngawih. Ieu kadun timbang madu, Ustaz. Ieu kadun takak madu berduin te gelas ukur. Artinya apa? Airnya ina. Air kan gilang de kira-kira separuh ina. Gilang kita sebinian te separuh ngeriap kan kadang-kadang ia pun gilang salah rasan. Gara-gara apa? Air nu yang gilang kelebihan, air nu yang gilang kurang. Kau bang kawih gelas ukur tepat keluwe, tepat takaran, tepat keluwe bumbu neragi, tidak mungkin salah. Lagu kadang-kadang ini kadang ilmu perkiraan kadun dina ina. Iya. Karena kadang-kadang ini tanda yang pun salah separuh lamun berdagang ina, lamun narak dengan beli nasi kering, megelo ya. Munar dengan datang beli megelo suluk timbang, dek tekanggo kadu ilmu kira-kira. Bare belik kadu takak terlujak memang mahalan sintu beli. Lagu apa? Ia lamun tertimbang sida rugi. Sesuatu hal yang merugikan itu jatuhnya zalim. Onek terkaji. Le Ustaz sebelum saya beliau mengaji tentang bagaimana hukum dagang. Ya, fikih muamalah penting sekali untuk kita ketahui. Ya wailul lil mutaffifin. Allah sudah mengancam terhadap orang-orang yang zalim. Di antara timbangan itu harus dia tepat. Nak berat sebesar debu saja kita kurangi takaran itu, dia berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu belajar untuk tepat ina. Kadang-kadang iya ampun salah pun pelih. Sehingga apa? Kadang-kadang gilang takadu ilmu perkiraan. Kadang-kadang kemek sak kodek kaca beli coba lamun tak pinak ya tekelakmi nah. Kelakmi doang ini ilmu kelakmi. Masa itu ya ngayah ilmu kelakmi ni nak. Oh nak. Ni tekelakmi ni nak. Kadang-kadang mun tekelak air si kocor nu dik tahu kira air pira penuh mangkok nu. Iya kan? Kecuali tekadu gelas. Ada ngai segelas, 2 gelas. Iyo tekelak ni cukup jadi semangkok. Lagu lamun dek lah kadu takaran bareh kadu kocor. Tiba-tiba ndak kadu kocor, kadang-kadang luian lebih atau kadang-kadang ia kurang. Nah, ia pun perlu kadu ilmu ukur lamun bulan Ramadan. Terutama bulan Ramadan si dedek payah-payah tamak-tamak di dalam luar milih demu bonus doang ina. Iya tuh bahaya. Astaga lupa. 10 kali merasa kanduk terus lupa doang. Lah ini salah gati nahara nih. Ya, maka daripada itu harus kita bagaimana kehati-hatian. Ibu, kehati-hatian. Agama Islam ini mengajarkan kita untuk selalu hati-hati, sangat hati-hati. Sampai mungkin Ustaz Sufyan menemukan berapa banyak guru beliau di Hadramut, ndek napa ndek bude tangkong ina. Saking hati-hatinya para ulama di Hadramut itu, saking hati-hatinya ina, tebing tangkong sih dengan kadang-kadang dikasihkan lagi kepada orang lain. Ndek napa ndek menghargain pemberian dengan lagu apa kepeng si ente beli nu harus. Kadang-kadang dia tahu kan? Dia tahu apa si ente beli, kepeng apa si ente beli. Makanya kadang-kadang saya berat pesilat tahlil, berat pesilat zikir selama 1 bulan. Saya berat. Saya ingat apa? Dia tahu epin balenu apa sih beli kanduk. Termasuk adab bulan Ramadan, termasuk di mana kita membicarakan mulut. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasa'ud Diniyah, mulut ini juga kita jaga. Lamun demele nikmat ibadah, mun demele nikmat baca Quran, arak pengaruh dari makanan yang kita makan. Ndik napa tertahan dik itu doang, leman lapah, leman haus. Agu makanan yang kita gunakan untuk berbuka itu juga kita harus lihat dari mana uangnya. Maka lamun haram-haram mama dendek jauh-jauh balik. Lamun nak masih subahat-subahat dendek jauh-jauh balik. Saya ingat apa? Iya pina anak tani iya jadi berat ngaji.
Iya, sebinian, dia ngelawan aja kita. Saya kadang-kadang uang yang kita cari itu masih banyak jalan subhatnya. Ini kenapa cukup si subhat doang? Ini haram. Saya apa? Tukang ini duit nakal dah. Dek man waktu dengan engkah begawean, aru besok cepang. Dedek kemos-kemos sama, dedek ketahuan be saya. Nah, bare ama-ama dek deman ruan ia ngetes mensigit padahal wah besok ndek milih ule baik. Kadang-kadang hujan rintis sekedik tetu nembeli lagu baleh wah kelaluan si ngudut. Epin balik je andai kata nan kita pasti tidak nyaman lagu yang tegur jadi semen. Nah kepeng sak mau dah gara-gara pegawaian sak meneh ieu dia jauh jadi pembukaian. Oh nya. Iya pinak ndek nara angan terbaca Quran tu balik. Iya pinak ndek nara angan sembahyang tahajud bahkan kenal dengan tahajud jak ndek milih. Apalagi ndek gawe sembahyang Lailatul Qadar malik setengah malam. Apalagi ndek gawe sembahyang tahajud ia beli pengaruh leman makanan yang kita makan. Makanya mohon maaf Ibu. Amun jak pesilak sikil di bulan Ramadan kurang-kurang saya susah untuk bisa menghadiri. Kenapa? Ramadan ini 30 hari Ibu, menentukan nasib saya selama 1 tahun. Ndek embareh dengan ahli riba, undang dan sikir, ia tetap bersuap pacu. Akhirnya apa? Malamnya kita tidak nikmat sholat tahajud, siangnya kita tidak nikmat baca Quran. Gara-gara makanan yang kita makan di situ 1 hari, berhari-hari kita lolos daripada ibadah-ibadah yang menentukan nasib kita selama 1 tahun. Lagu kadang-kadang ya memang berat, memang ya tetap silak si tetangga dek semel dek hadir. Sampai-sampai ya tenjauh korma leman balik perasaan. Ya wah tu tekadu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa. Lagu dendek baik jangka besuh je nah. Dendek baik sampai terlalu kenyang kalau kita tahu kira-kira sumber uang itu dari uang yang tidak baik. Makanya ia berat. Ia berhati-hati, sangat berhati-hati. Kehati-hatian, bahkan gunakan yang kita gunakan untuk berbuka itu adalah sesuatu yang kita tahu sumbernya dari sumber yang paling halal. Munarak punti sida talat leman kode punti ini sida talat sampai berbuah ia si nanu ia paling abdol untuk kada berbuka. Ndak angkorma memang betul mengikuti sunnahnya Rasulullah. Sunnah Rasulullah mengajarkan kita untuk bagaimana berbuka dengan kurma. Lagu dinarak kepeng, akhir bait kepeng semama teduk-teduk. Ia sembeli korma. Engkah-engkah berbuka pun ketuan semama main. Main kurma rat kepeng dekawih kone. Sesuatu yang salah ini Ibu. Ya. Nah, kendaitan nane aja sepelit-pelit semaman. Nah, membicarakan ini Bu. Dikira rosang batu aku nak itu puasa ini nenek terusang. Nah, nenek terusang ini itu puasa nih. Nah, seren doang belo nane aja. Lemak inak tengaji uang sak puasa ha? Apa terbahas tentang bagaimana membahas suami ya. Arak lemak bab nu setelah liwat lagu dinding nah ne aja. Ni kan terpuasa ni. Ni kan terbahas. Ni kan terpuasa. Ampun Ustaz. Ina pokok apa-apa dek terima alasan. Dek terima alasan. Itu puasa ini nak. Saya apa mun terturu tang bareh majelis ina-ina ya belo bareh sampai entut semaman si curhatan. Berembe hukum Pak Ustaz ngentut le deket tu ina. Sampai entut semaman si cerita le majelis tahu jadi semaman gila ngentut sini. Nah iya pendet bani pokok apa alasan ina. Nah ini jak mulut kita sedang menjaganya karena kita sedang berpuasa. Dedik mana rosong semama lemak waliwat bulan puasa ha? Nah, kemudian yang kedua, lubang hidung. Nah, ini hidung beduin, arak inak-inak beduin. Hobi.
Kira-kira apa enak? Batal apa ndek? Ndek batal. Ndek batal ina. Lamun terjuju entah-entah teh. Lagu lamun sampai to dalam aja iya batal. Batas nih nak, batas lamun panas, lamun tetama angai. Berarti teh kan? Dedek jujur sampai tu je lah kesantran lalu ni. Ina endah sampai tu. Teh wah luah ina. Ndek lah balak do hobi desa ni kanggo. Ndek batalang puasa. Lagu dedek sampai tamak jo kete. Nenek tamak jo kete. Ya lagu arah dengan endah ina iya kebiasaan. Kebiasaan lamun lupa pada taman. Nah lagu lamun lupa tetap malik dia lah batal. Lagu ni dah lalu perlu gawe arah dengan ni. Nah, batas ni nak. Kira-kira lamun tetama angai ia panas. Ia batas kanggo teklutik. Lamun setelah nu jadi kanggo. Nah, terus yang kedua, yang ketiga, lubang mana lagi nak? Nih. Lubang telinga ini batasnya sampai entah utama paling kocek nih. Soalnya kadang-kadang mungkin tidak mungkin kadu sana kan? Dia mungkin kadu sana je belik lalu. Dia bau nak. Ha, lamun kadu sana je ne musuh. Ha? Iya. Lagu dek lah sampai dalam je nak. Saya entah luah-luah doang. Sana ne musuh ina. Sana ne musuh. Ha, lagu ina ndek ngelah sakne tepebelok malik kungku. Batas nenu entasan ndek berdua kungku nih. Dindik tu terombok si kungku. Bah. Apalagi kadu katembat, leman imsak sampai terbuka dek kanggo tekorek saran kentok ni daka anjak steres tu dalam. Nikmatin wah. Aduh. Nikmatin wah ina. Yo kan dia disengaja, masa nu sengaja tamak kan dia disengaja kadang-kadang lagu teresnya dan daran ulang gawe dah. Ini dengan puasa ya lai. Saya nggak kadang-kadang ya dah bare pindang nu yang ngelek bare tole galang nu iya paling si teres iya pun tamak jo gede. Nah terus bermia tentang ade wah sampai pesugun dek. Nah kadang-kadang kan arah mungkin kadu ai elor bare teh kan adik sugul atau ndek tutupang angin. Tutupang angin ini nak, tutupang angin. Tahan berapa menit dia akan mati di dalam lamun dia lah berembuk. Nah, kalau mun tetama angan ni kan iman temen mun sumpel di nara angin tama, mati di dalam. Nah, artinya tindi apapun alasan ni nak di nara alasan, pokok ada tama aja bareh ke tempat tu aja iya batal. Ngelah ada ngulang puasa lemah. Ngelah ada bergenti dan belik lalu dosa dia dah mun sengaja membatalkan puasa ini. Nah, iya batas ni nak pokok ni dek kanggo terlombok isi kungku, dek kanggo terlombok isi kungku. Lamun puasa datang bulan puasa pelang kungku. Seminggu kita malik kita membelo ruang pelang kungku. Saya ingat apa? Akan membatalkan puasa ketika jangkauannya itu dilebihkan daripada kelingking. Lalu kemudian lubang yang keempat apa malikina? Lubang yang kelima adalah lubang depan. Ingat ya, ini pengajian fikih, pengajian yang mulia. Tidak untuk mentertawakan. Deklah kelelek membahas lubang hak dua ni aja. Karena dia harus dibahas setuntas-tuntasnya. Karena kita membahas hukum ini nak. Kadang-kadang barahia empok tesak. Wah kepuasa aku telung dosa jelu bulan puasa. Aku akan susah doa. Ya ajak Ustaz nu. Ustaz insyaallah. Lagu ternyata ada hal yang belum kita dengarkan. Iya ndek teman gawe ini. Terus kadang-kadang kan ini karena ndek mandik noh milu ngaji akhirnya apa? Bulu manuk kadun, nukan katembat. Ini bulu manuk. Nah, pada ni nak selai 5 likur. Pokok lebih oleh ni je ia batal. Nah, lubang depan ini ibu, laki-laki punya pancoran. Lagu dindik-dindik jadi kelelek-kelekan ya. Dengan mama berdoen loang, lagu berdoen berdoen apa dah? Peloncor. Nah, peloncor sana nak lamun tetama angai nah. Lamun tetama angai ia batal. Termasuk anak-anak terus bajang yang kan harus diingatang.
Anak-anak sama mama harus tebara. Di usia dia belajar, dini no bara wansa wah beli. Ulik kudi, ulik tajah puasa mana. Dini sara-sara bara bebisuk pun tama angai itu. Ning kanggo tama angai. Ia batal. Nah, kak iya kalau lagu karena dengan dia tahu ina kadang-kadang ini gawe. Nah, terus yang kedua bagi perempuan. Nih onya-onya mak nih kadang-kadang arak sekeliwatan romantis sembarang nyolet-nyolet lek pawon. Nah, kebiasaan. Hati-hati. Lamun tama batal. Ndek ieu lon gawe puasa. Terus lamun menek ina, mohon maaf ya, lamun menek hanya boleh dibasuh dengan punggung perut tangan. Deng kanggo bengkok. Deng kanggo tamaina, deng kanggo bengkok. Walaupun alasannya untuk bersih, bersih. Insya Allah bersih dia dengan telapak, dengan punggung, dengan perut daripada jari. Dendek sampai bengkok kang. Dendek kanggo tama. Kenapa? Karena perempuan ini sedikit saja yang masuk di lubang kemaluannya, maka dia batal puasanya. Lamun dengan mama aja, mohon maaf ya, mohon maaf bagi yang sudah berkeluarga. Lamun dengan mama, misal ya, lamun dia otak nih nak, otak entama, helm entama, baru batal. Kalaupun tidak keluar syaratnya harus tidak keluar mani. Misal otak entama baru batal. Lagu mun dengan nina sekedi doang kita mah wah batal. Nah, terus apa? Di antaranya itu pun tidak boleh sampai akhirnya kepalanya masuk namun dengan mama. Mohon maaf karena ini dengan mama kadang-kadang juga memaksa dia dan dia narak bun paksa. Dengan ini aja wajib batal. Lagu kadang-kadang bareh mungkin ya yang namanya manusia. Manusiawi yang pun terbahas isi hukum fikih yang pun terbahas hukum nih nak. Lagu tetap lamun dengan mama mun ujung doang di mantama otak jadi mantama helm menjak di neman batal. Kecuali maninya belum keluar. Lagu lamun dengan nina aja wah batal sok entama sekedi. Maka daripada itu lamun becebok, lamun terbebisok menek ina dendik baik tamak. Lamun bulan lain jak kanggo tamak. Lagu lamun le bulan puasa jendak be tamak. Besok dengan perut daripada jari. Dendik lebih dari perut daripada jari ini, Bu. Dek kanggo bengkok. Sama dengan ini perut lubang belakang. Lubang belakang juga sama. Nah, terus yang perempuan, Ibu, obat kan dengan nina arak keputihan segala macam itu obatnya dimasukkan dari lubang, batal puasanya, batal dia. Nah, makanya kalau bisa ya resep dari dokter itu selalu akan digunakan setelah berbuka puasa. Nah iya, lubang yang kelima adalah lubang belakang pada ketika kita membuang air besar cukup digunakan perut tangan, hendak sampai akhirnya bengkok batal. Bengkok masuk lubangnya batal. Nah, maka daripada itu ini yang perlu kita hati-hati. Kadang-kadang ndara nunggawe gede ke barahina. Kenapa? Karena memang kebiasaan kita. Ya ampun, artinya menahan. Puasa itu secara bahasa artinya menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, iya perlu ketahuan di antara 5 lubang dan ludah juga elor memiliki syarat. Nah, lanjut apa ini nak? Kita lanjut dengan singkat-singkat ya. Yang kedua setelah 5 lubang, yang kedua adalah muntah. Nguta bahasa Indonesia nanti. Nguta nih berdua ini cara ya. Dan kalau muntahnya sengaja batal. Ndak muntah-muntah kajet dendek salah-salah gawe. Dendek salah-salah gawe iman. Ini dendek tamak-tamak dalam-dalam. Akhir bare arak memang tolak empak. Ina kadang-kadang arak saking gupuh nak ni imsak. Saking gupuh nempak nu pindang nu ya malang teh. Tetap ndek dekanggu lamun imsak dendek kelutik. Dendek tamak-tamak ima wah julu tahan. Adapun apapun juga ya nisi anda batas menelan. Barah anda barah apa sih penjepitan nu ya tama barah.
Nah, yang bahaya itu adalah bagaimana nanti muntahnya. Mungkin betul baun lah muntah, buka mulut lalu kemudian pakai senter, lalu kemudian dokter akan mengambil dia. Sebisanya jangan kalau dalam keadaan masih berpuasa. Kenapa? Karena yang kita khawatirkan lamun kelantongan anak elak halik dalam nu baraya bing tenguta. Nah, muntah ini sedikit saja kalau dia sengaja batal. Batal ini. Nah, lamun dek sengaja aja dengan nina baru-baru ngidam. Kadang-kadang ia ngutak. Dia tahu hindari ngutak. Atau mungkin arak bambu-bambu apa dek dia sengaja nu je yang ngutak dek kembe-kembe. Artinya apa? Tapi jangan ditelan. Karena yang keluar dari perut ini adalah najis ina. Dek kanggo harus najis. Bagaimana muntah itu harus debu kemumuh langsung. Becat isi langsung debu kemumuh ina. Becat isi langsung beku mumuh. Kenapa? Karena tidak boleh menelan bekas daripada muntah itu. Walaupun tidak muntahnya yang ditelan, tapi selama sebelum kita berkumur dek kanggo tetelen elor denu dakat elor sida. Dek nelor dengan. Dakat nelor sida dek kanggo tetelen. Kalau dia sudah muntah. Nah, itu muntah enak. Nah, lamun dek sengaja dek mbah batal. Lagu lamun sengaja aja sedikit dia banyak sama batal. Lalu kemudian yang ketiga adalah berhubungan badan. Mungkin agak lebih jelas, bahkan rambu-rambunya saja sedikit saja masuk di kemaluan seorang wanita maka itu batal. Lamun dengan mama aja sampai helmnya masuk semua baru dia batal. Tapi indek dia lo enggawe berat ente genti sejelonu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sanggup deluian si bergenti malik. Ya pok lamun arak bijajari dejak melai lamun bulan Sa'ban balak julu antih julu puasa beh. Lamun dek jak memang awal Sa'ban kanggo lagu harus tajah julu nih. Ndak morok-morok laun kanaknu teduk-duk di dalam. Dan itu berat. Bahkan ulama mengatakan puasa yang disengaja, pembatalan puasa yang disengaja, bahkan kalau kita akan membayarnya dengan puasa seumur hidup itu belum bisa. Saking berat terbilin saran Ramadan ini karena kebaikannya untuk kita. Kebaikannya untuk kita karena termasuk tegaknya rukun Islam itu dengan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, lalu kemudian yang kelima adalah haid. Namun bapak-bapak jendek haid. Pokok haid keluar batal. Tapi tidak lalu kemudian akan berbintan batal loh nih ya haidnya. Akhirnya makan seenaknya di mana-mana, tidak. Sebagaimana menahan diri untuk sebagaimana sedang dalam keadaan berpuasa. Untuk menghormati orang yang sedang berpuasa dindek mentang-mentang batal, batal langsung batal senangkat bendera terus nangkat ima tutu lain berkeliling le gubuk batal haid batal ya. Nah, lalu kemudian nipas melahirkan ini Bu ya. Tetap laki-laki juga tidak melahirkan. Tapi artinya apa? Ini adalah hal yang membolehkan perempuan untuk tidak berpuasa. Hari itu dia melahirkan, ya subuh ke ya duhur atau ya rapat maghrib tetap. Artinya kita mempelajari ini batal dan tidaknya ketika akan menggantinya nanti. Terhitung hari untuk mengkodok daripada puasa itu. Bukan di mana di hari itu lalu kemudian bebas dari mengkodoknya. Maka terhitungnya dari hari itu. Kenapa kita hitung dari batalnya? Maka disitulah hitungan hari yang dimana akan mungkin nanti dibayar fidyahnya atau hanya dengan bagaimana dia berpuasa. Lalu kemudian dan melahirkan ini memiliki 2 catatan. Yang pertama, bayi yang keluar atau bakal bayi keguguran nyelauk. Walaupun nyelauk tetap membatalkan puasa. Walaupun bukan bayi yang keluar, bakal bayi walaupun masih dalam keadaan pokok tetap darah aja sugun ya pokok tetap membatalkan daripada puasa. Yang ke-8 adalah hilangnya akal. Hilang akal ni arak dengan kadang-kadang munbih owat kan, kadang-kadang gilang kambuh-kambuhan, gila, jogang, jegol, sinting gila mengong. Namun dengan jogang ni nak walaupun dia sebentar
walau sebentar gilanya tetap batal puasanya. Nah, lagu lamun palang ngende ini nak. Nah, yang kedua kategori di antara hilang akal nih palang. Arak dengan palang ini nak, hobi palang. Kadang-kadang dohor palang lagu lamun sempat ngasar di antaranya dia tidak batal. Lagu lamun palang oleh sahur sampai anu aja ya, sejelun harus genti ya. Dia nuam puasa aran, makan sahur palang sampai maghrib. La ilaha illallah, ini jak senteran. Tapi kalau dia sempat sadar maka tidak batal puasanya. Namun misal dohor palang ternyata subuh nu yang ingat darah pun palang karena memang arah dengan sememang becat palang ini. Kadang-kadang palang ingat darah pas ngasa maling kita iman sagenteng palang malik. Nah, dia tidak batal puasanya perkara walaupun mungkin dia akan meninggalkan sholat karena dalam keadaan dia hilang akalnya. Dia wajib barhatu karena sesuatu yang tidak wajib akan mengkodoknya. Tapi di puasa beda dengan sholat. Lamun sembayang aja selama palangnya wajib menggenti nak. Lagu lamun puasa aja kalau dia sempat sadar dalam satu waktu maka dia tidak wajib mengganti puasanya. Sah puasa lamun palang misal oleh makan sahur lagu dohor sempat sadar harus semendak doang. Nah beda dengan jogang. Walaupun jogang harus setengah menit malik normal tetap batal puasanya. Kenapa? Karena beda antara gila dengan pingsan. Nah lalu kemudian tinduk ina. Walaupun tidur itu ibadah ama-ama. Dendek nusa tinduk lalu iya dong tinduk tegawe. Dan memang ibu-ibu juga kadang-kadang harus lebih banyak tidur daripada harus ke rumah sebelah tinduk dari kanina. Daripada ndak boya TV endah lebih baik tinduk ina. Bara sida tentu denara hasrat deh. India sudah setel ina. Dengan India ini ketawa deket dengan miskin-miskin bakal kelabin pusat-pusat senggitan. Semama dolek jauh oleh begawean lagu je perhatian leman jauh keluar maninya batal. Ndak lalu gawe nama anu kita pusat-pusat kita wah sugul. Lagu arak dengan memang ia penyakit keras aranu ina. Ya arak dengan anu ini penyakitan meramtan menu. Dendek kita anu buit-buit samping kita keluar. Nah, ya lagu lah munah tahu kekurangan malam menu dendek boya buit samping. Le bulan puasa lalu tahu penyakit malam menu. Nah, kalau ada yang seperti itu ibu-ibu lebih banyak istirahat. Adik anda tinduk daripada jokan sebelah jok kiri jok kanan. Nah, lebih baik di situ nilai ibadah itu tidur itu bernilai ibadah. 3 ina catatan tidur itu bernilai ibadah. Di mana? Yang pertama tidur ini diniatkan untuk menghindari maksiat. Daripada jak ngeraos kiri kanan dia geruan tipa ambarah adikan tinduk. Nah, ini untuk tidur itu ibadah. Yang kedua, tidur itu diniatkan untuk beribadah berikutnya. Amun ditinduk mungkin setelah waktu isyraq, sebelum duha bisa istirahat, bangun sampai sebelum zuhur atau bisa melakukan duha, bangun untuk apa? Niatnya untuk baca Quran dari zuhur sampai asar. Ini tidur yang bernilai ibadah. Atau mungkin berniat ditinduk nih yang ketiga, tidurnya diniatkan untuk sholat malam. Akhir tengah hari ditinduk. Nah ini yang bernilai ibadah. Ini jende salah di sing ngaji. Tinduk nu ibadah. Oleh subuh tinduk sampai maghrib. Tinduk ngasar semendak dohor. Oh dohor sembahyang. Tinduk malik. Tinduk was sembahyang dohor tinduk malik. Bareng sampai asar. Asar sembahyang tinduk malik. Salah mas ini bukan tidur yang bernilai ibadah itu. Barak hama-hama kaca anak-anak sebajang-bajang nu. Tuh sekolahan untuk ngaji nak tinduk itu ibadah kalau bulan Ramadan tentu lagu lamun tinduk doang terus nak kaduk main game ndek dia tinduk yang ibadah ini. Nah maka daripada itu tidur juga memiliki ketentuan. Nah, lalu kemudian yang ke-9 murtad sugul leman agama Islam. Ini 9 ini. 9 yang diantaranya harus kita jaga yang bisa membatalkan puasa kita selain daripada niat. Rukun yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari yang 9 ini. 5 lobang, 3 syarat ludah, di antara muntah, lalu kemudian berhubungan badan, keluar mani, lalu kemudian haid, nifas, dan murtad, hilang akal. Jadi ya saksiwa anu harus diingat tina amun saya yakin
jamaahnya Ustaz Sofyan ini semuanya bisa mengingat, makan di narak nulis. Ada beberapa yang menulis, nanti bisa dilihat tulisannya anak-anaknya ya. Kalau misalnya tidak, tonton di channel YouTube. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkat asbab kita belajar ilmu agama, ilmu hukum-hukum berpuasa ini, mudah-mudahan dengan sebab ini puasa kita tahun ini memiliki makna dan barokah. Mudah-mudahan dengan berkat daripada kita menahan diri dari sesuatu hal-hal yang membatalkan puasa dan menjaga sesuatu keberkahan, di antaranya adab-adab di dalam berpuasa. Mudah-mudahan berkat pengajian Dek Jeloni, adik tak aru mau ziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik tak mau aru umrah, adik tak mau gawe haji, dan bahkan mudah-mudahan nilai duduknya kita ini dinilai dengan duduknya kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.